Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Saya ingatkan kembali pemirsa, untuk pemirsa di rumah yang ingin konsultasi langsung bisa kontak WhatsApp di 085176764648. Segera ditanyakan, segera konsultasi jika merasakan stres atau baby blues, bisa dijawab oleh Dokter Kito pada hari ini. Oke, kita kembali ke Dokter Lisda. Artinya dukungan dari orang terdekat itu sangat berpengaruh ya dokter ya? Betul. Yang seharusnya lebih aware kalau mengalami istrinya misalkan baby blues, itu kan suaminya juga ya? Iya benar. Oke, artinya suaminya harus banyak-banyak belajar nih. Iya betul. Penting. Oke, kita lanjutkan dok. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini tadi sudah ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah belajar untuk tenang atau tidak panik ya. Biasanya pada ibu-ibu baru, new mom ini ya, artinya yang pertama kali melahirkan, bukan yang udah kedua, ketiga atau keempat ya. Ini kan kadang panik ya kalau bayinya nangis, tiba-tiba rewel tengah malam gitu ya. Itu menjadi sebuah stresor juga gitu. Jadi seharusnya kita bisa belajar untuk menenangkan. Atau kalaupun si ibunya nggak bisa menenangkan diri sendiri, ditenangkan oleh si ayahnya gitu atau oleh pasangan kita. Kemudian berusaha untuk mengambil waktu istirahat ketika bayi tidur, karena bayi kan tetap ada waktunya untuk dia tidur ya, dan itu kita bisa manfaati untuk istirahat juga. Berolahraga ringan, kemudian ikhlas dan tulus dengan peran baru sebagai ibu. Nah ini sebenarnya mau saya garis bawahi. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tata laksana ini semuanya kata kuncinya cuma di sini ya, ikhlas dan tulus gitu ya. Kalau semuanya kita ambil kesimpulannya, jadi ikhlas dan tulus dengan peran yang baru. Ini luas banget ya, hampir nggak bisa untuk kita jelaskan dengan kata-kata arti atau makna dari ikhlas itu seperti apa. Artinya ya kita ikhlas dengan kita nggak tidur, kita ikhlas dengan perubahan yang terjadi, kita ikhlas perubahan dari segi penampilan, dari segi fisik, kita ikhlas untuk meluangkan tenaga kita gitu ya, habis-habisan gitu ya, selama sampai nanti bayi kita mungkin 3 bulanan atau di bawah 6 bulan, kita benar-benar tidak mendapatkan waktu tidur kita seperti dulu gitu. Itu harus kita ikhlaskan gitu. Jadi kita bisa menjalaninya dengan lebih rileks atau lebih santai menjalani peran kita sebagai ibu, terutama new mom ya, ibu baru. Karena kalau sudah berpengalaman sebenarnya jarang sih, bisa saja terjadi lagi baby blues, tapi angka kejadiannya sudah lebih sedikit dibandingkan dengan new mom yang baru pertama kali gitu ya. Kemudian tidak perfeksionis, artinya ingatlah bahwa semua ibu tuh nggak ada yang mau menjahati bayinya ya. Mungkin untuk pemirsa yang menonton ya sebagai keluarga, atau lebih bagusnya sebenarnya yang nonton hari ini berpasangan ya. Iya, berpasangan biar adil nih. Iya, duduk bersama belajar. dengan pasangan bagusnya. Jadi yang dengar bukan ibunya saja ya, tapi ayahnya juga ikut mendengar. Bahwa nggak usah disalahkan ibunya mengurus bayi. Perihal sepele-sepele, masang popok misalnya, masang baju, makaikan pampers, nggak perlu disalahkan, karena ingat pasti ibu tuh akan memberikan yang terbaik. Nggak ada ibu yang sengaja gitu ya masang pampers terbalik lah sengaja gitu ya biar cari sensasi, kan nggak mungkin ya. Jadi nggak usah menuntut harus sempurna dan tidak perlu menyalahkan gitu ya. Kemudian bicarakan kalau ada rasa cemas, apa yang dikhawatirkan, bersikap fleksibel, bergabung dengan kelompok ibu-ibu seperti yang baru melahirkan, jadi bisa saling sharing, bisa saling menguatkan, itu sangat membantu ya. Oke, kita tahan sebentar dokter, kembali ke slide yang tidak perfeksionis tadi. Pengen saya highlight juga ini yang tidak perfeksionis dalam hal mengurus bayi, tapi terkadang dokter kan in case bukan ibunya malah yang perfeksionis, tapi orang-orang terdekatnya. Iya. Tuntutannya itu bagaimana dokter? Ya, makanya tadi saya bilang apa yang dilakukan oleh ibu itu sudah yang terbaik. Ibu tuh pasti berusaha yang terbaik. Nggak mungkin, kecuali tadi mengalami psikotik postpartum ya, hati-hati ya. Memang dia bersengaja untuk menyakiti bayinya. Dan itu pun nggak bisa kita marahi, karena kondisinya memang lagi gangguan mental, lagi gangguan jiwa kan gitu ya. Tapi ketika ibunya memang dalam kondisi sehat, maka percayalah itu sudah berusaha ibunya yang terbaik. Jadi keluarga pun diharapkan jangan menuntut harus yang sempurna sekali. Kalau menemukan ada kekurangan, ya boleh kita sampaikan, tapi dengan cara yang baik, bukan menyalahkan. Kamu gimana sih nggak bisa gitu aja, masa ini miring masangnya? Ini kan sering kali keluar ya, sepele-sepele tapi bertumpuk setiap hari.
gitu ya, yang didengarkan oleh si ibu ini. Masa masang ini aja nggak bisa, masa ini aja kamu salah, ini aja miring, masangnya gimana sih gitu. Jadi ya nggak perlu seperti itu. Mungkin boleh kita poles bahasanya, gini ya nak ya, misalnya ini orang tua ya, atau mertua ke menantunya, begini nak, lebih bagus gini, kelihatannya lebih rapi ya, tapi yang tadi udah bagus kok yang kamu buat gitu, ibu udah bangga loh. Ini akan lebih enak didengar. Oke, berarti artinya poinnya nih pemirsa, tadi kalau Dokter Lisda bilangnya nontonnya berpasangan, bisa nontonnya satu keluarga. Karena yang harus belajar itu kan benar-benar satu keluarga ada ya. di rumah itu ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Oke. Next, Dokter. Oke. Nah, sekarang pencegahannya. Oke. Jadi pencegahannya itu adalah sebenarnya intinya support system ya. Semua yang sudah dijelaskan tadi itu ya harus dipahami sama-sama oleh semua yang ada di rumah, secara khusus oleh pasangan, yaitu oleh suami ya. Jadi berikan support terus, kamu pasti bisa kok mengurus bayi gitu ya. Sabar, kalaupun kehilangan waktu tidur sekarang, nanti pasti akan kita dapatkan kembali gitu ya. Ketika anak ini sudah besar, sudah tidak lagi harus menempel menyusu dengan kita akan mendapatkan kembali waktu tidur kita. Jadi ya itu tadi ya, kalau kita bahas ikhlas itu besar ya bahasanya ya. Untuk dijelaskan ikhlas dan tulus dengan peran baru. Kemudian olahraga membantu kita ya, tubuh jadi lebih bugar gitu ya. Kemudian minta bantuan, kalau memang kita merasa kelelahan, kita boleh istirahat sebagai ibu baru. Ya, tidak ada yang melarang kita untuk istirahat gitu ya, harus istirahat. Jadi disitulah perannya. Boleh suami menggantikan dulu, berikan waktu istirahat bagi ibu 2-3 jam ya, atau 3-4 jam gitu untuk ibu boleh istirahat, dan si ayah atau bapaknya yang betul-betul mengurus bayinya gitu ya. Kemudian rencanakan kalau ada mau pergi keluar atau healing gitu ya. Kemudian menambah pengetahuan, ini boleh betul tadi duduk bersama ya, ini salah satu caranya. Kemudian makan makanan yang bergizi atau makanan yang cukup. Di sini yang mau saya garis bawahi adalah rencana keluar bersama. Jadi kadang-kadang gini, pasangan itu lupa atau kurang care, si ibu ini di rumah terus loh, hampir mau 1 bulan ya? Di rumah aja gitu ya, ngurusi bayi gitu, udah lupa angin segar di luar rumah itu seperti apa gitu ya. Jadi nggak ada salahnya dibawa keluar, walaupun misalnya hanya sekedar beli teh misalnya gitu ya, atau beli cemilan ringan, yang penting jalan dulu keluar, kita bisa lihat oh ini loh dunia luar yang aku tinggalkan setelah melahirkan. Kadang-kadang ini yang lupa, jadi di rumah terus si ayahnya aja yang kerja terus keluar. Ya ayahnya segar ya lihat dunia luar ya, di luar ya setelah waktu bekerja ya, tapi si istri di rumah tidak melihat udara segar di luar, sudah lupa kehidupan di luar gitu. Jadi ini benar nih, rencanakan acara keluar. Ya, Healing lah ya. Healing itu harus, tapi ingat karena kita punya baby, jadi healing yang membuat kita happy, yang sederhana, simple gitu, tapi sangat bermakna gitu ya. Masih ada dokter, tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih dokter, kita tahan dulu ya pencegahannya, dan ini adalah ilmu-ilmu baru yang harus dipelajari oleh satu keluarga, bukan hanya pasangan. Kalau menurut saya satu keluarga. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kita.